Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente padewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film WoA ini berjudul Fearless yang dirilis pada tahun 2006 kemarin. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu masa, hiduplah seorang bocah bernama Huo Yuanjia. Dia adalah putra dari seorang master kungfu terkuat di wilayah tempat dia tinggal. Secara diam-diam, Yuanjia mengamati sang ayah yang tengah berlatih teknik kungfu mematikan. Di hadapan matanya, sang ayah melakukan jurus terakhir yang nampak sangat sederhana, yaitu sebuah gebrakan tangan ke arah beton cor-coran. Namun, setelah sang ayah pergi, Yuanjia mendekat untuk melihat lebih jelas. Betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa beton itu ternyata sudah terbelah seolah hancur dari dalam. Pada keesokan harinya, saat sang ayah sedang mengajar murid-muridnya, tiba-tiba Yuanjia datang membawakan teh. Padahal tugas itu seharusnya dilakukan oleh seorang pelayan. Di hadapan semua orang, sang ayah pun menegur Yuanjia sambil melarangnya untuk ikut menyaksikan latihan kungfu. Larangan itu bukan tanpa alasan. Sejak kecil, Yuanjia memang mengidap penyakit asma lambung yang bisa kambuh sewaktu-waktu. Namun, sebagai anak dari seorang master kungfu, semangat dalam dirinya untuk belajar kungfu sangat menggebu-gebu. Diam-diam, Yuanjia mulai berlatih kungfu seorang diri. Dalam proses itu, dia selalu ditemani oleh sahabat baiknya yang bernama Udin, seorang anak akademis yang rajin dan sangat cerdas. Ya, kurang lebih kayak adiknya Maman ini, Wan. Udin bahkan sering membantu mengerjakan tugas-tugas Yuanjia. Sementara Yuanjia sendiri lebih memilih fokus berlatih kungfu secara otodidak. Diketahui bahwa ayah Yuanjia ini merupakan salah satu ahli kungfu terbaik di kota Tianjin. Dia belum pernah terkalahkan dalam pertarungan apapun. Reputasinya terlihat jelas dari deretan penghargaan yang terpajang di dinding rumah mereka. Singkat cerita, pada keesokan harinya, seorang master kungfu dari perguruan lain bernama Zhao datang untuk menantang perguruan milik Master Huo atau ayah Yuanjia ini sendiri. Setelah surat pernyataan hidup dan mati ditandatangani oleh kedua belah pihak, pertarungan pun resmi dimulai. Seluruh masyarakat kota berkumpul dengan penuh antusias untuk menyaksikan duel besar antara dua pendekar hebat tersebut. Berkali-kali Master Zhao terkena serangan dari Master Huo. Namun saat Master Huo hendak mengakhiri pertarungan dengan jurus mematikan, entah mengapa dia justru menahan serangannya tersebut. Akibat dari keputusan itu, dia pun harus rela terdorong keluar dari arena pertarungan. Kekalahan itu tentu sulit diterima oleh Yuanjia. Dia menangis menyaksikan ayahnya itu kalah dalam suatu pertarungan untuk yang pertama kalinya. Di tengah kesedihan Yuanjia, anak dari Master Zhao tiba-tiba muncul dan meremehkan aliran bela diri dari klan Huo. Tak terima dengan hinaan itu, Yuanjia yang masih kecil langsung terpancing emosinya dan menantang bocah itu untuk bertarung satu lawan satu. Namun sayang, tubuhnya yang masih lemah karena sakit asma membuatnya dengan mudah bisa dikalahkan dan bahkan dipermalukan di depan umum. Udin, sahabat sejatinya, segera menghampiri dan berusaha untuk menenangkan Yuanjia. Yuanjia pun akhirnya berjanji bahwa mulai hari ini, dia tidak akan pernah kalah lagi. Sesampainya di rumah, Yuanjia ketahuan telah berkelahi oleh ayahnya dan hendak diberikan hukuman. Akan tetapi, beruntungnya sang ibu datang di sana dan menolongnya. Beberapa waktu kemudian, Yuanjia secara diam-diam pergi mencari buku kungfu utama perguruannya. Lalu meminta Udin untuk menyalin buku tersebut. Singkat cerita, salinan itu pun telah lengkap dibuat oleh Udin. Tak ingin membuang banyak waktu, Yuanjia pun langsung berlatih seorang diri di tempat dia biasa nongkrong dengan Udin.
Beberapa hari kemudian, dengan gagah berani Yuan Jia kembali menantang anak dari Master Zhao untuk berduel ulang. Dan hasilnya dia pun menang berkat kerja kerasnya selama ini. Singkat cerita, kini Yuan Jia telah dewasa dan menjadi pimpinan perguruan. Saat ini, Yuan Jia tinggal bersama ibu dan anaknya, di mana sang ayah telah meninggoy, begitu juga dengan istrinya Yuan Jia. Sebab itu, Yuan Jia sangat memanjakan anak perempuannya yang sangat dia sayangi. Di momen itu, sang ibu mengkhawatirkan asma Yuan Jia. Akan tetapi, dia berterus terang bahwa setelah dia latihan kungfu, asmanya pun berangsur-angsur sembuh. Lalu, sang ibu lanjut menasihati Yuan Jia bahwa saat ini dia memang tak pernah terkalahkan. Namun, tetap harus selalu berhati-hati karena musuh terkuat Yuan Jia saat ini adalah dirinya sendiri. Pada keesokan harinya, Yuan Jia kembali menerima tantangan dari seseorang di tengah kota. Sebelum berangkat, putrinya memberikan motivasi dengan mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah kantung uang yang dibuatnya sendiri dari kulit dinosaurus jika ayahnya menang dalam pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, Yuan Jia berangkat dengan diiringi tepuk tangan masyarakat karena dirinya telah menjadi sosok yang sangat populer. Ternyata orang yang menantangnya adalah musuh lamanya yang kini yakin banget bahwa dia akan menang karena telah berkelana dan mengalahkan banyak perguruan di 30 provinsi. Tanpa banyak omong, pertarungan pun langsung terjadi dengan sangat mendebarkan. Setelah kemenangannya itu, pada malam hari Yuan Jia mengadakan tasyakuran di restoran milik Udin. Di tengah megahnya perayaan, tak ada yang tahu bahwa di rumah, seorang anak kecil tengah menanti kedatangan ayahnya sendiri. Dia memegang kantung yang terbuat dari kulit dinosaurus buatannya sendiri untuk sang ayah tercinta. Hari demi hari, semakin banyak orang yang datang untuk menguji kehebatan kungfu Yuan Jia. Dia pun mulai terbiasa menghadapi tantangan demi tantangan dan nyaris tak pernah kalah. Namun seiring berjalannya waktu, kesombongan mulai tumbuh dalam diri Yuan Jia. Suatu hari ketika beberapa master kungfu mendaftar untuk menantangnya, Yuan Jia dengan penuh percaya diri menyuruh mereka semua untuk maju sekaligus. Dan ternyata Yuan Jia pun berhasil membuat semuanya tumbang di hadapan para penonton. Atas deretan prestasi yang diraihnya, Yuan Jia nampak begitu bahagia. Dia merasa telah berhasil menggapai mimpinya menjadi master kungfu nomor 1 di kota Tianjin. Namun di balik kebanggaan itu, suasana rumahnya mulai berubah dengan sangat drastis. Ibu dan anaknya seringkali duduk menunggu Yuan Jia pulang untuk makan malam bersama. Sayangnya, Yuan Jia kini lebih sering menghabiskan waktu di restoran milik Udin, tempat di mana dia disambut dengan pujian, dan semakin banyak murid yang datang berguru padanya. Di tengah kesibukannya itu, tanpa diduga seorang pria misterius tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu kepada Yuan Jia. Pria itu berkata bahwa Yuan Jia belum benar-benar menjadi juara di kota Tianjin, karena belum pernah bertarung melawan ayah angkatnya, yaitu Master Qin. Siapa sangka bisikan dari pria misterius itu benar-benar mengganggu pikiran Yuan Jia. Dia pun lalu mencurahkan kegelisahannya kepada Udin. Sebagai sahabat yang baik, Udin hanya bisa menasihatinya bahwa semua pencapaian Yuan Jia sejatinya sudah lebih dari cukup. Dia mengingatkan bahwa seharusnya Yuan Jia mulai memberi banyak waktu kepada anak semata wayangnya dan ibundanya yang ada di rumah. Hingga pada suatu malam, sekelompok murid datang dengan panik ke hadapannya. Salah satu dari mereka nampak telah babak belur dan mengaku baru saja diajar oleh Master Qin. Mendengar hal itu, emosi Yuan Jia pun langsung memuncak.
Tanpa pikir panjang, dia pun segera mendatangi Master Jin, yang kebetulan malam itu sedang mengadakan tasyakuran ulang tahun di restoran milik Udin. Yuan Jia pun langsung menantang Master Jin untuk bertarung, bahkan menandatangani surat hidup dan mati di tempat tersebut. Udin yang melihat kejadian itu berusaha keras untuk mencegahnya. Dia memohon agar Yuan Jia berpikir dengan jernih. Namun Yuan Jia menolak mendengarkan sahabat karibnya tersebut. Karena hal itulah dengan berat hati Udin pun memutuskan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Pada malam itu juga duel antara Yuan Jia dan Master Jin tak lagi bisa dihindari. Setelah beberapa waktu, akhirnya duel sengit itu bisa dimenangkan oleh Yuan Jia berkat teknik pukulan mautnya yang terkenal sangat mematikan. Namun, kemenangan itu bukannya membawa kebanggaan, namun justru menyisakan kekelaman. Salah satu anak angkat dari Master Jin nampak sangat marah dan menyimpan kebencian yang mendalam. Pada keesokan paginya, saat Yuan Jia baru saja bangun dari minum-minum semalam, Udin memberi kabar mengejutkan bahwa Master Jin telah meninggoy akibat pukulan dari Yuan Jia yang tak terkendali dalam duel semalam. Namun ternyata kabar terburuk bukanlah kematian dari Master Jin. Saat Yuan Jia kembali ke rumah, dia mendapati pemandangan yang sangat memilukan, di mana ibunya telah terbujur kaku bersimbah cairan merah yang memenuhi lantai rumah. Di saat yang bersamaan, pikirannya pun langsung tertuju pada anak semata wayangnya. Dengan sangat panik, dia pun mencari dan ternyata dugaannya terbukti benar. Sang anak ditemukan dengan keadaan yang sama tragisnya sambil memegang erat dompet dari kulit dinosaurus yang belum sempat dia berikan kepada sang ayah. Kesedihan dan kemarahan pun bercampur menjadi satu. Dalam keadaan seperti kerasukan, Yuan Jia langsung mendatangi markas perguruan Master Jin. Di sana, anak angkat Master Jin dengan penuh kebencian mengaku bahwa dialah yang sudah menghabisi keluarga Yuan Jia sebagai balas dendam atas kematian ayah angkatnya. Tanpa ampun, Yuan Jia pun mengamuk dan bertindak dengan sangat brutal. Namun, saat dia hendak menghabisi keluarga yang tersisa dari Master Jin, Yuan Jia merasa tak tega dan berhenti menyerang mereka. Namun, bagian yang paling mengguncang ternyata belum berakhir. Saat Yuan Jia keluar dari tempat itu, dia tiba-tiba didatangi oleh sekelompok muridnya sendiri. Mereka memaksa salah satu murid yang sebelumnya mengaku dipukuli oleh Master Jin untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan disitulah semuanya akhirnya terungkap. Ternyata alasan dia dihajar oleh Master Jin adalah karena saat dalam keadaan mabuk, dia telah melecehkan dan menghina istri Master Jin. Perbuatan itu diketahui oleh banyak murid lainnya. Namun mereka sengaja memilih diam. Mereka membiarkan Yuan Jia termakan emosi karena mereka ingin melihat gurunya bertarung dengan Master Jin. Mendengar kenyataan pahit itu, Yuan Jia hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dengan langkah kontai dan tubuh sempoyongan, dia pun berjalan meninggalkan kota yang dulu begitu membanggakan dirinya sendiri. Singkat cerita, Yuan Jia kini hidup tanpa uang sepeser pun. Dia menumpang di sebuah kapal dagang dan dibawa entah kemana oleh ombak dan waktu. Namun karena tak mampu membayar ongkos perjalanan, dia akhirnya diturunkan begitu saja di sebuah desa asing yang tak dia kenali sama sekali. Di sana, Yuan Jia nampak seperti orang gila yang kelaparan. Dia melewati hari-hari penuh penderitaan, berteduh dari hujan dan panas, di bangunan-bangunan reot yang hampir roboh. Hingga pada suatu ketika, saat keputusasaannya memuncak, dia berjalan ke tepian sungai dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ternyata takdir berkata lain. Kematian rupanya belum bersedia menyambut Yuan Jia. Yuan Jia diselamatkan oleh salah seorang penduduk desa tersebut. Dia kemudian dirawat oleh seorang nenek bijak bersama cucunya yang buta. Dengan penuh kesabaran, mereka pun merawat Yuan Jia yang kala itu telah kehilangan arah hidupnya sendiri. Hari demi hari pun berlalu dengan sangat cepat. Tubuh Yuan Jia perlahan mulai pulih dan mulai membuka diri terhadap dunia di sekitarnya.
Gadis buta yang merawat Yuan Jia memperlakukannya dengan penuh perhatian, seperti seorang pasien yang ada di rumah sakit VVIP. Bahkan dengan lembut dia mencucikan rambut Yuan Jia dan membuat penampilannya kini nampak lebih segar dan terawat. Dengan kesehatannya yang membaik, perlahan memunculkan semangat baru dalam diri Yuan Jia. Dia lalu mencoba untuk menjalani kehidupan seperti biasa, di mana dia ikut membantu pekerjaan di sawah bersama para warga desa. Namun jiwa kompetisinya yang telah lama terkubur kini juga ikut kembali muncul. Meski baru saja belajar menanam, dia berusaha untuk mendahului semua orang yang ada di sana. Pada keesokan paginya, adik dari gadis buta itu membangunkan Yuan Jia dan diam-diam memberitahunya bahwa sang kakak sedang memperbaiki semua padi yang kemarin telah ditanam Yuan Jia secara tergesa-gesa. Dari situlah dia mulai menyadari tentang arti kesabaran dan juga ketabahan. Masya Allah, tabarakallah. Hari-hari berikutnya, Yuan Jia menghabiskan waktunya untuk menenangkan pikiran. Dia bercocok tanam bersama para warga dan mulai memahami kehidupan yang jauh lebih tenang. Namun pada suatu pagi yang damai, suasana desa mendadak berubah panik. Para warga desa gempar setelah mendapatkan kabar bahwa salah satu anak bernama Slamet yang tak lain adalah adik dari gadis buta yang telah merawat Yuan Jia selama ini telah ditangkap oleh suku tetangga. Konon katanya Slamet tertangkap saat mencoba mencuri seekor kerbau. Tanpa banyak pikir, seluruh warga desa pun berbondong-bondong menuju desa tetangga. Mereka datang untuk meminta maaf dan memohon belas kasihan agar Slamet dibebaskan dari hukuman penyiksaan. Sang nenek sebagai tetua desa bahkan secara resmi memohon ampun kepada kepala suku tetangga. Namun sayang, sang kepala suku yang sombong dan keras kepala menolak permintaan maaf tersebut. Dia justru memerintahkan agar hukuman segera dilanjutkan. Tak tahan melihat anak itu disiksa, Yuan Jia pun maju ke depan. Dia menawarkan diri untuk menggantikan Slamet menerima hukuman. Dengan wajah yang sinis, kepala suku lalu menjelaskan bahwa hukumannya akan berbeda karena Yuan Jia adalah seorang pria dewasa. Dia akan dihajar menggunakan teknik kungfu besi khas desa tersebut. Namun ada satu syarat. Jika Yuan Jia masih mampu berdiri hingga dupa persembahan habis terbakar, maka Slamet akan dibebaskan. Tanpa ragu-ragu, Yuan Jia pun langsung menyanggupi tantangan tersebut. Yuan Jia pun akhirnya berhasil melewati hukuman itu hingga dupa habis terbakar. Dengan begitu, Slamet pun dibebaskan. Dan Yuan Jia pun menjadi pahlawan di mata seluruh penduduk desa. Setelah kejadian itu, anak-anak desa pun mulai sangat menyayangi Yuan Jia. Hari-hari pun terus berlalu dengan damai di desa tersebut. Namun di suatu waktu, Yuan Jia kembali teringat dengan anak semata wayangnya. Pada saat memendangi kantung dari kulit dinosaurus yang dulu dibuat oleh sang anak. Pada keesokan harinya, dia pun berpamitan kepada si gadis buta. Yuan Jia mengatakan bahwa dirinya harus kembali ke kota untuk mengunjungi makam keluarganya. Namun sebelum pergi, Yuan Jia berjanji bahwa setelah urusannya selesai, dia akan kembali menemui sang gadis itu dan nenek yang telah memberinya tempat untuk sembuh. Langkah demi langkah dilalui Yuan Jia sampai akhirnya dia pun kembali ke kota Tianjin. Kota kelahirannya yang kini telah berubah sangat drastis. Pengaruh asing mulai menguasai politik dan ekonomi di kota tersebut, hingga membuat kota Tianjin tak lagi sama seperti dahulu. Yuan Jia lalu kembali pulang ke rumah lamanya, yang masih dijaga oleh salah satu asisten rumah tangganya yang setia sejak masa ayahnya dahulu. Di sana, Yuan Jia merenungi semua yang telah terjadi. Tanpa ragu, dia membakar seluruh piagam dan penghargaan masa lalunya. Sebagai bentuk penyesalan dan kesadarannya bahwa kungfu sejatinya bukan soal kemenangan, tetapi soal kehormatan dan pengendalian diri. Saat mengunjungi makam kedua orang tuanya, Yuan Jia teringat satu momen penting ketika sang ayah dahulu menahan pukulan terakhirnya, meski tahu pukulan itu bisa menghancurkan sang lawan.
Setelah semua perundungan selama bertahun-tahun, Yuan Jia akhirnya sadar bahwa ayahnya lah juara sejati yang sesungguhnya. Pada keesokan harinya, dia mendatangi kediaman Master Qin. Dengan penuh penyesalan, Yuan Jia meminta maaf kepada istri dan anak Master Qin, sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Siang harinya, dia berjalan mengelilingi kota untuk melihat kembali Tianjin yang kini telah berubah menjadi tempat asing baginya. Suatu hari saat membeli koran, Yuan Jia membaca sebuah berita yang sangat mengejutkan. Seorang petarung dari barat yang bernama O'Brien dikabarkan telah mengalahkan banyak master kungfu Tiongkok, sambil meremehkan mereka sebagai petarung lemah dan penyakitan. Tak hanya itu, Brian bahkan menantang siapapun untuk datang ke kota Shanghai, tempat digelarnya pertandingan terbuka. Yuan Jia pun terpanggil untuk membela kehormatan negerinya sendiri. Namun, karena tidak memiliki cukup uang untuk pergi ke Shanghai, dia pun mendatangi sahabat lamanya yang tak lain adalah Udin untuk meminta bantuan darinya. Sayangnya, Udin yang masih kecewa atas masa lalu mereka enggan untuk membantunya. Yuan Jia pun memilih pergi dari tempat itu. Namun, dia meninggalkan koran di atas meja. Tanpa diduga, pada siang harinya Yuan Jia menerima sebuah surat yang berisi amplop penuh dengan uang dari pengirim misterius. Tanpa menunggu lama, dia pun langsung segera berangkat ke Shanghai. Setibanya di sana, dia diminta untuk menandatangani surat hidup mati seperti biasa. Namun, kali ini Yuan Jia langsung menolak. Dia mengusulkan pertarungan dilakukan secara terhormat. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, melainkan demi membalikan martabat bangsanya yang telah diinjak oleh petarung arogan dari barat itu. Pada hari itu, suasana arena penuh dengan antusiasme. Orang-orang dari berbagai penjuru kota berkumpul menyambut kedatangan Yuan Jia dengan semangat yang membara. Tak lama kemudian, pertarungan pun resmi dimulai. Setelah kemenangan Yuan Jia menggema ke seluruh penjuru negeri, namanya kembali dikenal sebagai pahlawan yang mampu mengembalikan harga diri bangsa. Tak lama setelah itu, Udin datang untuk menemuinya. Dan akhirnya terungkap bahwa selama ini, Udinlah yang diam-diam telah mengirimkan uang agar Yuan Jia bisa pergi ke Shanghai, Cina. Dia menyadari bahwa sahabatnya itu tak lagi bertarung demi ego atau kebanggaan pribadi, melainkan demi martabat dan kehormatan seluruh bangsa. Karena itulah, Udin pun menyatakan kesediaannya untuk membantu Yuan Jia. Dia bersedia mendukung penuh impian Yuan Jia untuk mendirikan sebuah federasi olahraga yang akan menaungi dan mengembangkan seni bela diri Tiongkok. Karena bagi mereka saat ini, bela diri bukan tentang melukai atau mengalahkan seseorang, seperti yang dilakukan petarung barat seperti Brian. Pada intinya, Yuan Jia ingin mengubah pandangan dunia terhadap kungfu Tiongkok. Bukan hanya sebagai seni bela diri yang keras, tetapi olahraga yang membentuk kedisiplinan, kekuatan fisik, dan ketenangan batin. Dengan dukungan finansial dari Udin, perguruan baru pun akhirnya bisa dibangun. Sementara itu, di tempat yang lain, pihak asing tengah merancang suatu strategi. Kekalahan petarung mereka oleh Yuan Jia bukan hanya memalukan, tetapi juga membuat mereka mengalami kerugian besar secara ekonomi dan reputasi. Maka dari itu, mereka pun menyusun rencana besar untuk menghadapkan Yuan Jia dengan 4 petarung elit dari berbagai aliran bela diri dunia untuk membungkam nama besar kungfu Tiongkok. Pada keesokan harinya, Udin mendatangi Yuan Jia dengan membawa kabar penting bahwa Jepang lewat media internasional telah menantang Yuan Jia untuk bertarung 1 lawan 4.
Mereka ingin menguji apakah kungfu benar-benar layak dianggap sebagai bela diri kelas dunia. Tanpa ragu, Yuan Jia pun menyanggupi tantangan tersebut. Baginya, ini bukan soal dirinya lagi, tapi tentang menjaga kehormatan bangsa. Namun, sebelum bertanding, Yuan Jia meminta satu hal pada Udin. Dia ingin sahabatnya itu berjanji untuk meneruskan perjuangan mereka dengan memimpin federasi olahraga yang telah mereka bangun bersama. Karena setelah pertandingan usai, Yuan Jia berencana untuk kembali ke kampung, tempat di mana gadis buta dan sang nenek yang telah mengubah pandangan hidupnya. Hingga akhirnya hari yang dinantikan pun telah tiba. Suasana gedung olahraga di Shanghai, Cina begitu meriah dan dipenuhi oleh penonton dari berbagai kalangan. Semua orang menanti dengan penuh semangat pertarungan bersejarah antara Yuan Jia melawan 4 ahli bela diri dari negara-negara asing. Pertarungan pertama akhirnya dimulai. Lawan pertama Yuan Jia adalah seorang petinju terbaik asal Inggris. Ronde kedua, Yuan Jia harus menghadapi komandan pasukan berkuda asal Belgia yang ahli dalam pertarungan menggunakan tombak. Selanjutnya, di ronde ketiga, Yuan Jia bertemu lawan yang tak kalah berbahaya. Dia adalah seorang juara dunia pendekar pedang dari Prancis. Setelah beberapa saat, ternyata tantangan sesungguhnya datang di ronde terakhir. Lawan keempat Yuan Jia adalah seorang master samurai dari Jepang yang juga menguasai teknik karate. Lonceng pun kemudian dibunyikan kembali. Hal itu menandakan dimulainya babak terakhir. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, pihak asing yang merasa malu atas kekalahan berturut-turut mulai melakukan kecurangan. Mereka diam-diam menukar cangkir teh Yuan Jia dengan racun yang sangat mematikan. Benar saja, tak lama setelah pertarungan dimulai, kondisi Yuan Jia terlihat sangat memburuk. Pandangannya perlahan mulai kabur, langkahnya menjadi goyah, dan tiba-tiba dia muntah sirup marjan rasa stroberi. Tanaka, sang petarung Jepang yang jujur dan terhormat, langsung menghentikan pertarungan itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada pihak dari negerinya yang telah melakukan kecurangan. Yuan Jia yang lemas bilang bahwa dia telah diracuni. Melihat hal itu, salah satu muridnya pun menjadi marah besar dan berniat akan membalas dendam. Namun Yuan Jia dengan tenang menasihatinya bahwa balas dendam hanya akan memperpanjang rantai kebencian. Sama seperti yang pernah dia alami dan sesali di masa lalu. Udin, sahabat sejatinya, memohon agar Yuan Jia tidak melanjutkan pertarungan dan segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi Yuan Jia langsung menolak hal itu. Dia berkata bahwa jika dia mundur sekarang, maka harga diri dan martabat bela diri negaranya akan terus diremehkan oleh dunia. Oleh karena itu, dengan tubuh yang sudah lemah dan wajah yang semakin pucat, Yuan Jia perlahan bangkit dan kembali ke arena. Sorak-sorai rakyat Tiongkok kemudian mulai bergemuruh dan meneriakkan namanya sambil memberi semangat terakhir bagi sang pahlawan. Yuan Jia terlihat semakin parah seiring berjalannya pertarungan, di mana nampak dengan jelas bahwa rasa sakit terus dia tahan sendiri. Sampai akhirnya serangan Tanaka tepat mengenai tenggorokan Yuan Jia. Namun di saat itu juga Yuan Jia langsung melayangkan tinju mautnya, yaitu tinju peremuk beton cor-coran. Akan tetapi Yuan Jia yang sekarang telah memahami apa arti kungfu, tiba-tiba langsung menahan serangan mematikan tersebut, dan dirinya pun langsung terkapar.
Oknum asing yang diwakili oleh salah seorang tokoh dari Jepang terlihat sangat ngotot memaksa juri untuk segera mengumumkan siapa pemenangnya. Namun tanpa diduga, Tanaka tiba-tiba berdiri menghentikan semua itu. Di hadapan semua orang, Tanaka menyatakan siapa pemenang yang sesungguhnya, yaitu Yuan Jia dan bukanlah dirinya. Tindakan Tanaka sontak membuat oknum Jepang itu murka. Dia marah besar kepada Tanaka yang dianggapnya telah menghancurkan rencana mereka. Tetapi Tanaka tetap teguh dengan prinsipnya sendiri. Dia menjelaskan bahwa jika saja Yuan Jia tidak menahan tinju maunya di detik-detik terakhir, dirinya pasti sudah kalah telak. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dia sudah sadar kalau Yuan Jia telah diracuni. Karena hal itulah pertandingan tadi bukanlah pertandingan yang adil, jujur, dan juga soleh. Dan film pun the end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kadangkala ada orang yang suka berbohong untuk melihat kita bertarung dengan orang lain. Sebab menurut mereka pertarungan kita itu sangat seru sekalian. Karena kita adalah hero-nya. Akhir kata, naik delman perginya ke kota lama. Adiknya Maman mau isoma dan sampai jumpa.